layarnya. Nah, berikutnya tadi kita sudah membacakan juga yang pertama tadi kita ulangi sedikit. Mahasiswa-mahasiswi termotivasi untuk berwirausaha. Yang kedua, mahasiswa-mahasiswi dapat menjelaskan arti wirausaha menurut pandangan para ahli. Berikutnya, mahasiswa-mahasiswi dapat mengetahui sejarah kewirausahaan. Nah, berikutnya, mahasiswa-mahasiswi mengetahui esensi dan urgensi wirausaha. Yang berikutnya, mahasiswa-mahasiswi mengetahui pertama, manfaat, fungsi, dan sasaran kewirausahaan. Berikutnya, mahasiswa-mahasiswi mengetahui unsur-unsur wirausaha. Yang berikutnya, mahasiswa-mahasiswi dapat mengetahui kriteria seorang wirausaha. Jadi nanti ada beberapa kriteria seorang wirausaha. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ada 3 penyertaan. Yang pertama itu seorang wirausahawan entrepreneur ya mempunyai kesempatan 4 kali lebih besar untuk menjadi miliuner. Itu menurut William dan Co. Seorang wirausahawan itu lebih banyak peluangnya untuk menjadi miliuner ya, ketimbang dia bekerja di bidang pemerintahan. Karena bekerja sebagai pegawai negeri sipil ya, itu gajinya udah bisa ditebak ya, udah bisa dihitung 10-20 tahun ke depan ya. Karena kan gaji itu tetap. Nah, sedangkan wirausaha itu dia tidak bisa ditebak. Terkadang sedikit ya, terkadang banyak. Nah, jadi nanti tergantung kemampuannya. Yang berikutnya ini, 75% dari 400 orang terkaya di Amerika berprofesi sebagai entrepreneur. Nah, ini menurut majalah Forbes. Jadi hampir 100% ya dari 400 orang terkaya di Amerika ya. Itu adalah entrepreneur, seorang pengusaha. Nah, yang berikutnya. Nah, ini perhatikan olehmu sekalian, sesungguhnya perdagangan itu di dunia ini adalah 9 dari 10 pintu rezeki. Nah, coba bayangkan. Allah menurunkan 10 pintu rezeki di dunia ini dan 9 dari pintu rezeki tersebut adalah melalui jalur perdagangan. Jadi 9-nya itu dari 9 itu satunya apa? Nah, satunya itu dari bidang pemerintahan. Jadi terbuka peluang lebar untuk menjadi seorang miliuner kaya raya itu adalah jalur perdagangan. Nah, sebelum kita lanjutkan, dari pernyataan tersebut ada yang ingin tanyakan? Ada? Siapkan alat tulisnya ya. Sama bukunya. Nanti mungkin ada yang ditanyakan, bisa disampaikan. Nah, mungkin teman-teman bisa chat, bisa tulis di kolom chat, di kolom komentar, kira-kira dari sahabat Rasulullah siapa aja orang yang paling kaya. Bisa ditulis, nanti akan kita bahas. Sambil menunggu nulis ya, saya lanjutkan dulu. Tulis ya, siapa sahabat Rasul yang paling kaya. Nah, di sini kita lanjutkan arti wirausaha dan pandangan para ahli. Oke, langsung saja. Nah, wirausaha itu diambil dari 2 kata. Yang pertama wira, yang kedua usaha. Untuk wira sendiri ya, itu artinya adalah pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, berwatak agung. Itu adalah pengertian dari wira. Yang berikutnya pengertian dari usaha. Usaha sendiri adalah artinya amal, bekerja, berbuat sesuatu. Nah, jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, orang yang pandai adalah orang yang pandai atau berbakat menggali produk baru, mengatur permodalan, operasinya, serta memasarkannya. Nah, inilah orang pengertian dari wirausaha. Itu dari segi bahasa dan istilah.
Nah, nanti kita lihat dari beberapa pengertian para pakar. Kita lanjutkan dulu. Di sini masih arti wirausaha. Nah, kita bandingkan dengan arti wira swasta. Wirausaha ada yang mengatakan sama dengan wira swasta. Artinya apa? Sifat-sifat keberanian, keutamaan, keteladanan dalam mengambil risiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Nah, kesamaannya di sana. Sedangkan dari segi arti ya, wira swasta itu terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama itu adalah wira, sama tadi artinya pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, berwatak agung. Sedangkan swasta itu diambil dari 2, swa dan sta. Swa artinya sendiri atau mandiri, sedangkan sta artinya berdiri. Jadi pengertian dari wira swasta adalah berdiri di atas kaki sendiri atau berdiri atas kemampuan sendiri. Nah, udah ada terjadi perbedaan ya antara wira usaha dan wira swasta. Kita lanjutkan. Nah, di sini menurut keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil nomor 961 garis miring Cap garis miring M garis miring 11 garis miring 1995. Nah, di sini dijelaskan ya, wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan. Nah, berikutnya pengertian dari kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah kepada upaya mencari, penciptaan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, ini pengertian wirausaha menurut keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil. Kita lanjutkan. Nah, jadi menurut beberapa pandangan para ahli terkait tentang pengertian kewirausahaan. Yang pertama itu, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, terus tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hal bisnis. Ini menurut Ahmad Sanusi tahun 1994. Berikutnya lagi, pandangan para ahli terkait tentang kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan yang diciptakan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ini menurut Drucker ya 1959. Jadi kemampuan yang diciptakan menciptakan sesuatu yang baru. Lalu nanti bahasanya kita akan belajar innovation. Yang berikutnya masih dari pandangan para ahli, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Nah, ini menurut Zimmerer ya, tahun 1996. Yang berikutnya, masih dari pandangan para ahli. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Ini menurut Soeharto Prawiro ya, 1997. Berikutnya, kewirausahaan adalah suatu sifat keberanian, keutamaan dalam keteladanan dalam mengambil risiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Ini menurut S. Wijandi tahun 1988. Yang berikutnya, pengertian masih dari pandangan para ahli. Ini adalah kewirausahaan adalah didefinisikan sebagai bekerja sendiri. Nah, ini menurut Richard Cancilon ya, tahun 1973. Masih kita lanjutkan. Ini berikutnya adalah sejarah kewirausahaan. Sebelum kita lanjutkan sejarah, ada pertanyaan? Di kolom chat sudah ada beberapa jawaban. Nanti kita akan bahas. Ada pertanyaan terkait tentang pengertian kewirausahaan dan pandangan para ahli. Ya ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, di sini kita lihat sejarah ya, sejarah dari kewirausahaan. Itu
ketika abad 18 ya, mesin uap atau mesin pemintal dan lain-lain ditemukannya, itu sudah mulai muncul kewirausahaan ya. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa sudah terjadi 4 era ya, ketika seseorang bisa mencari kekayaannya. Yang pertama itu di era agraris ya, era industri. Nah, era industri ini adalah abad ke-18 yang disebutkan di sini ya. Ini masuk era industri. Jadi berubah eranya, lalu era informasi dan era konseptual. Era konseptual ada era kita sekarang. Nah, jadi yang berikutnya, istilah kewirausahaan di luar negeri itu sudah ada pada abad ke-16. Kalau di Indonesia itu masuk pada abad ke-20. Jadi baru-baru aja. Jadi sudah ketinggalan berapa abad nih? Dari 20 Indonesia, yang di luar negeri dari abad ke-6. Satu abad berapa tahun? Ada yang tahu satu abad berapa tahun? 100 tahun. 100 tahun. Berarti kalau dari 16 menuju 20 itu berapa tahun dong? 400 tahun. Oh ya, 400 tahun ya. Berarti udah cukup lama ya Indonesia tertinggal terkait tentang kata wirausaha ya. Bayangkan. Jadi wajar di Indonesia masih sedikit para pengusaha. Kita lanjutkan. Nah, pendidikan dirintis tahun 1950-an. Nah, di Eropa, Amerika, Kanada. Jadi untuk kewirausahaan sendiri ya, untuk di perguruan tingginya itu sudah ada di tahun 1950-an. Di Eropa, Amerika, Kanada pendidikannya. Kalau di S3, ketika ulun masih S1, itu belum ada namanya mata kuliah edupreneurship atau mata kuliah kewirausahaan. Jadi baru-baru aja nih, teman-teman, alhamdulillah belajar terkait tentang pendidikan kewirausahaan. Yang berikutnya ini, pada tahun 1980-an hampir 500 sekolah Amerika Serikat mengajarkan pendidikan kewirausahaan. Ini tahun 1980. Nah, itu di Amerika udah hampir semuanya. Yang berikutnya lagi, Indonesia ada sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja yang baru mengajarkan pendidikan kewirausahaan. Adapun juga pelatihan-pelatihan setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1998. Nah, krisis ekonomi tahun 1998 itu adalah terjadinya revolusi di Indonesia. Mungkin teman-teman udah ada yang lahir nih tahun 1998 ada atau belum? Ada yang lahir? Belum? Lahirnya ya rata-rata mungkin tahun 2000-an ya? Gimana? Ya 2021 22 mungkin ya. Nah, jadi dilihat sejarah revolusi kita terjadi pada tahun 1998. Itu terjadi krisis ekonomi. Kalau dulu bensin 2.500. Kalau sekarang bensin berapa? 6.450 rupiah. 500. Ya. Kalau di pom bensin SPBU. Oke, kita berikan kesempatan apabila ada teman-teman yang bertanya, ada? Sebelum kita melanjutkan lagi materinya. Nggak ada pertanyaan. Baik, kita lanjutkan lagi. Nanti kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini. Sensi dan urgensi wirausaha. Nah, itu apa tujuannya? Pentingnya apa berwirausaha? Maka kita lihat di sini. Itu menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengombinasian sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda agar dapat bersaing. Nah, jadi menambah nilai tambah di pasar melalui pengombinasian sumber daya kita, baik sumber daya manusianya, sumber daya alamnya.
Sumber daya alam kita sangat luar biasa. Dikaruniai, ada batu baranya, ada tambangnya, ada tanahnya yang subur, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini masih esensi dan urgensi wirausaha. Nah, ini menurut Zimmerer ya, nilai tambah tersebut dapat diciptakan. Nah, nilai tambah dalam wirausaha dapat diciptakan yang pertama itu mengembangkan teknologi baru. Nah, jadi teman-teman harus up to date. Kalau di luar negeri, ketika orang bercocok tanam ya, menanam padi ya, itu sudah menggunakan mesin. Kalau di tempat kita itu masih ada yang cara manual. Nah, untuk mempercepat atau membantu, maka harusnya kita menggunakan teknologi ya. Bahkan ada yang menggarap sawahnya masih dengan bantuan hewan kerbau ya atau sapi ya, atau dengan cara sendiri. Nah, ini sudah jauh ketinggalan ya. Kalau di luar atau di Pulau Jawa ya itu sudah menggunakan traktor ya. Di tempat kita juga ada sudah sebagian menggunakan traktor. Nah, yaitu pengembangan teknologi baru. Yang berikutnya itu penemuan pengetahuan baru. Nah, ini banyak loh ya pengetahuan baru. Orang menanam padi bukan hanya di tempat sawah yang luas, tapi bisa di polybag ya, atau bahasa lainnya menanam melalui hidroponik ya. Bahkan sayur-sayuran, seledri, dan sebagainya. Lombok juga bisa ditanam di polybag ya. Terus kita lanjutkan, perbaikan produk, barang, dan jasa yang sudah ada. Nah, kita sebagai wirausaha itu harus terus melihat, mungkin misalnya kita bergerak di bidang tanaman, kita lihat tanamannya, kita harus perbarui. Sekarang buah mangga itu sudah ada yang besarnya seperti kepala. Kalau dulu kan mungkin sebesar telapak tangan orang dewasa, kalau sekarang sudah ada yang seperti kepala. Berkat bantuan teknologi. Nah, semakin besar produk buah yang dihasilkan ya, maka nilai jualnya juga akan semakin tambah. Nah, ini harus terus memperbaiki produk. Yang berikutnya, penemuan cara-cara berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Nah, ini harus kita kedepankan ya. Menghasilkan barang dan jasa ya itu dengan sumber daya sedikit, tapi keuntungannya lebih banyak. Kita juga sudah di Indonesia ya sudah memperbaharui beberapa energi terbarukannya. Kita listrik bukan hanya diambil dari batu bara, tapi juga ada dari turbin ya. Kalau kita lihat di daerah Banyuwangi ya, ke arah Banyuwangi dari Jawa Timur itu ya, itu ada turbin sudah menggunakan tenaga udara untuk pembangkit listrik. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Ada ditanyakan? Nah, di sini kita sedikit ya membahas terkait tentang jawaban teman-teman nih yang ada di kolom komentar. Tadi saya tanyakannya, siapa sahabat Rasulullah yang kaya? Nah, pertama itu ada jawaban dari Putri Aprilia ya. Tulis Sayyidina Abu Bakar. Ya, memang Sayyidina Abu Bakar itu kaya raya ya. Kaya raya apa? Beliau adalah seorang pengusaha. Pengusaha apa? Nah, pengusaha di bidang, kalau kita lihat dari buku sejarah, beliau bersama sahabatnya ya, yaitu Rasulullah itu suka berdagang ya. Dagangan beliau banyak ya. Sayyidina Abu Bakar juga beliau ini adalah mertua dari Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar biasa disebut Abu Bakar As-Siddiq ya. Ada yang tahu nggak siapa nama orang tua Sayyidina Abu Bakar? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Nggak tahu. Nama orang tua beliau adalah Abu Quhafah. Oke, yang kedua itu dari Munirah. Sayyidina yang jawabannya tadi orang yang terkaya, salah satu sahabat Rasul itu Utsman bin Affan.
Nah, beliau juga termasuk menantu Rasulullah ya. Saking kayanya beliau nih ya, bahkan harta beliau sampai sekarang masih bisa dinikmati oleh orang Arab. Beliau juga pernah membeli sumur ya, sumur orang Yahudi ya. Nah, taktik beliau ketika itu ya, orang Yahudi ini tidak mau menjual sumurnya dan menjual airnya sangat mahal kepada masyarakat di sekitar di kota waktu itu. Terus bagaimana taktik beliau untuk membeli sumur dari Yahudi ini? Jadi begini, beliau nggak beli sepenuhnya, tapi beliau dengan strategi kecerdasan beliau beli separuh. Maksudnya gimana? Beli sumur separuh. Jadi kalau 1 minggu itu ada 7 hari, misalkan nanti hari Senin itu airnya boleh dimiliki oleh Sayyidina Utsman bin Affan ya. Boleh dijual kemana saja. Karena hari Senin miliknya Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi apabila sampai hari Selasa itu nanti menjadi milik orang Yahudi lagi. Nah, ini namanya membeli separuh dari air sumur itu. Jadi hitungannya 1 hari milik Sayyidina Utsman bin Affan, 1 hari milik orang Yahudi, nanti hari Rebunya milik Sayyidina Utsman bin Affan lagi, hari Kamisnya nanti milik Yahudi. Terus bergantian seperti itu. Taktik beliau, jadi nanti setiap hari Senin atau setiap sumur itu milik Utsman bin Affan, itu beliau gratiskan airnya. Jadi umat muslim waktu itu apabila hari Senin itu mengambil air sebanyak-banyaknya sampai penuh untuk persiapan hari Selasa. Jadi hari Selasa nggak ada lagi mengambil air. Akhirnya orang Yahudi tadi berpikirnya apa? Kalau begini terus, saya rugi. Lebih baik saya jual aja semuanya air sumur ini ke Utsman bin Affan. Akhirnya dibeli lagi tuh sama Utsman bin Affan. Nah, jadi belinya nggak langsung 1 sumur ya. Jadi separuh dulu, baru kemudian dengan strategi yang matang, mapan, dan kemampuan berpikiran cerdas, air itu akhirnya bisa dimiliki oleh umat muslim. Nah, itu luar biasa ya kemampuan daya berpikir beliau. Nah, berikutnya Abdurrahman bin Auf. Nah, ini beliau juga termasuk orang yang paling kaya. Bahkan masyarakat Madinah itu hampir tidak ada yang tidak merasakan uangnya Abdurrahman bin Auf. Saking kayanya nih. Di sini ada teman-teman yang asalnya dari Taluk Daun ada. Dari Kalua ada, dari Kalua. Ada Mualim. Ada. Nah, Kalua ke Amuntai berapa jaraknya? 16 pal. 16. 16 lah. 16 kilo ya? 16 kilo. Nah, yang dari Alabio ada? 16 menit apa 16 kilo? 16 kilo. 16 kilo. Kalau yang dari Alabio ada? Ada Mualim. Ada. Alabio ke Amuntai berapa kilo? Ada tahu Mualim berapa kilonya? Ada tahu. Amuntai Alabio Tapi sekitar 15 menit sampai. Ya, sekitar 7 kilo. 15 menit. Nah, 7 kilo ini adalah panjangnya barang dagangan Abdurrahman bin Auf ketika kembali berdagang. Segitu panjangnya, saking banyaknya. Ini pernah terdengar ketika Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah mendengar bunyi gemuruh di tanah. Nah, seperti ada rombongan. Ternyata ditanyakan, bunyi gemuruh apa itu? Terus ada sahabat yang bilang, itu adalah bunyi gemuruh dagangan untanya Abdurrahman bin Auf. Panjangnya berapa? Panjangnya 7 kilo. Dari Alabio ke Amuntai. Itu barang dagangan Abdurrahman bin Auf. Coba bayangkan.
Kalau sekarang orang memasar ya hari Kamis itu di Kalwa ya. Masar itu paling banyak dua mobil ya. Atau kebanyakan satu mobil. Itu orang sekarang berdagang. Kalau dulu sampai 7 kilo. Nah, ini mungkin bisa dicatat ya. Bagaimana strategi Abdurrahman bin Auf ketika berdagang. Kenapa beliau bisa sesukses, sehebat demikian? Bisa dicatat ya. Yang pertama itu dulu. Strategi beliau apa? Ketika berdagang, beliau mengedepankan kejujuran. Nah, termasuk nanti di dalamnya kejujuran ini adalah ketika ada suatu pembeli, ketika pembeli membeli barang dagangannya, terus mendapati cacat barang dagangannya, maka apabila pembeli ini ingin menukar atau mengembalikan barang dagangannya, si penjual langsung mengembalikannya. Nah, ini termasuk sikap jujur dari kriteria seorang pedagang. Termasuk juga dia harus ramah terhadap pembeli. Kemarin kan sudah kita ada sedikit singgung ya. Kalau ada penjual yang barang dagangnya diobrak-abrik oleh si pembeli, terus si pembeli nggak jadi jual, apa yang dilakukan si penjual? Biasanya marah ya? Ya. Kalau marah kira-kira si pembeli itu mau nggak lagi datang ke tempatnya si penjual? Nggak mau ya. Nah, ini salah satu menghilangkan konsumen ya. Jadi konsumen nanti nggak mau lagi ke tempat kita. Nah, itu yang pertama tadi. Yang pertama apa? Jujur. Kalau barangnya kualitasnya begini, bilang begini kualitasnya. Nanti mungkin ada tingkatannya, bilang ini kualitasnya seperti ini. Ada lagi yang lebih baik dari kualitas ini. Barangnya seperti ini, harganya seperti ini. Nah, itu termasuk jujur. Itu yang pertama, strategi Abdurrahman bin Auf. Yang kedua, ketika berdagang, beliau tidak ada istilah mengutangi atau mengasih bon. Jadi kontan. Ada duit, ada barang. Nah, itu istilahnya. Yang kedua itu kata menghutangi. Nah, jadi beliau tidak menghutangi barang. Karena kenapa? Apalagi fenomena sekarang ya. Kalau orang utang itu sama seperti ngasih. Saat ngutang baiknya luar biasa. Senyumnya seperti bulan purnama, cerah. Itu ketika mau ngutang. Ketika mau ditagih, ganasnya seperti harimau yang lapar. Jadi ini kesulitan kita ya. Seperti harimau yang ingin mencari mangsanya. Malah kita yang ngeri. Malah kita yang ngasih utang yang mau kabur. Seharusnya yang berutang malu ya. Nah, ini fenomena sekarang. Itu yang kedua tadi ya. Yang tidak mengutangi. Karena apa? Karena apabila mengutangi, Hiroshima, Nagasaki hancur karena bom, ya, bom atom. Sedangkan warung hancur karena bon utang. Itu bahayanya utang. Bahkan di dalam Al-Quran ya, di surah yang paling panjang, di ayat yang paling panjang, itu yang dibahas apa? Coba cek surah nomor 2 ayat 282. Semuanya itu terkait tentang hutang piutang. Saking panjangnya ayat itu bahwa satu lembar itu hanya satu ayat. Coba nanti dicek. Ayatnya 286. Mungkin teman-teman sudah hafal di surah Al-Baqarah. Oke, itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Kejujuran. Kejujuran. Jujur. Yang kedua apa? Tidak mengutangi. Ada mengutangi. Harus kontan. Iya. Yang ketiga, nah ini akan kita sampaikan. Yang ketiga adalah berapapun keuntungannya orang mau beli, kita jual. Itu yang ketiga.
Nah, maksudnya seperti apa? Pernah ada cerita ya, ketika Abdurrahman bin Auf memiliki 1000 ekor ternak. Anggap aja biar kita bisa menalar dan bisa lebih memudahkan. Kita anggap aja binatang ternak ini satunya 100.000. 100.000 kalau kali 1000 itu berapa uangnya? Uangnya adalah 100 juta. Nah, 100 juta itu binatang ternak. Saat itu ada orang pembeli ya yang ingin membeli ternak Abdurrahman bin Auf. Ditawar. Berapa ditawarnya? Ditawarnya adalah 100.000. Tadi dibeli berapa? 100 juta. 100.000. 100 juta itu 1.000. Terus tawar 100. Kira-kira teman-teman lepas nggak 1000 binatang ternak tadi? Kita beli 100.000 nih. Terus ada yang nawar 100.000. Kalau misalnya teman-teman di posisi Abdurrahman bin Auf tadi, kira-kira dilepas nggak binatang ternak tadi? Ada. Ada. Kenapa alasannya? Ada. Kenapa alasannya? Terlalu. Ada bujung. Ya, Oke. ada bujung. Nah, jadi binatang ternak tadi, setiap ekor binatang ternaknya itu dikasih tali. Talinya itu seharga 1.000. Kalau 1.000 kali 1.000 berapa? Berapa 1.000 kali 1.000? 1 juta. Hah? 1 juta. 1 juta. 1 juta. Iya, 1 juta. Jadi kalau laku tuh semua hewan ternak tadi, itu keuntungan dari tali itu adalah 1 juta. Nah, Abdurrahman bin Auf beda sama temenan pemikirannya. Jadi ada orang ingin menawar binatang ternaknya tadi 100.000, maka dilepas oleh beliau. Setiap untanya dikasih tali 1. Jadi untanya dihargai 1.000. 100.000. Nah, jadi keuntungannya berapa? Keuntungannya 1 juta. Itu Abdurrahman bin Auf ya. Kenapa dijual? Keuntungannya hanya sedikit. Karena beliau begini. Binatang ternak itu perlu diberi makan. Kalau misalnya 1 hari biaya makannya 2 kali, itu akan mengeluarkan uang misalnya 1 kali makan 1 ekor binatang ternaknya 1 juta. Kalau 1.000 itu berarti ada mengeluarkan uang 2 juta untuk 1 kali makannya. Kalau 2 kali makan berarti 4 juta. Nah, kalau kita tahan-tahan hewan ternak tadi, itu berapa biaya yang akan kita keluarkan? Nah, ini salah satu strateginya Abdurrahman bin Auf ya. Makanya saat ada yang nawar, langsung dilepas oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi strategi beliau tadi ada 3. Kita ulangi lagi. Yang pertama apa? Jujur. Jujur. Yang kedua? Jujur. Tidak mengurangi. Ya. Tidak mengurangi. Yang ketiga? Berapa Saja keuntungannya. Ya. Ini boleh teman gunakan strateginya. Nanti ada lagi strategi yang lainnya. Tapi kalau ingin kayanya seperti Abdurrahman bin Auf, boleh gunakan strateginya nih nanti kalau berwirausaha. Berikutnya Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini juga semuanya para pedagang. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi materi kita. Sedikit ya, sebelum waktunya habis. Nah, di sini kita bisa lihat manfaat, fungsi, dan sasaran kewirausahaan. Sebelumnya ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Boleh bertanya. Bagus. Silahkan. Yang tadi kan yang masalah
strategi Abdurrahman Auf tadi, yang berapapun keuntungannya, jika ada orang yang ingin membeli maka dijual. Itu kan yang dijual itu kan barang hidup. Kalau misalnya barang mati, misalnya kayak baju, nah itu kan apa bisa kan strategi kayak itu? Iya, tadi yang diceritakan dari cerita tadi adalah barangnya memerlukan biaya ya. Bilang aja seperti ya biaya karena barang hidup ya, karena perlu diberi makan, dikasih air dan sebagainya. Nah, sekarang apa bisa diterapkan di barang yang mati? Mungkin maksudnya teman kita Munirah barang yang ada biaya. Bisa. Nanti biasanya kan kalau barang kita ketika membeli sekarang itu ada namanya biaya pengiriman. Nanti kita tambahkan aja sedikit. Misalnya begini. Sekarang yang namanya pakaian ya. Pakaian anggap saja pakaian model siapa ya? Model sehari ini mungkin. Itu misalnya kita beli dengan harga 300.000 kita anggap aja. 300.000 itu biasanya ada ongkos kirimnya. Kalau pedagang biasanya kalau kisaran harga 300.000 itu biasanya mengambil keuntungan lebih dari 20.000. Berarti kalau 20.000 harga jualnya berapa? 300.000 ditambah 20.000 berarti 320.000. Nah, kalau ada orang nawar misalnya, ini berapa nih? Harganya 320.000. Bisa kurang nggak? Berapa nawarnya? Bilang aja seperti itu lagi. Orang bilang turun 10.000. Langsung aja lepas. Berarti 10.000 keuntungan kita. Ini untuk barang mati. Jadi nanti berapapun keuntungannya selama kita mau jual, terserah. Berarti kita menggunakan strategi siapa? Abdurrahman bin Auf. Nanti banyak lagi kita akan pelajari ya beberapa strategi ya. Ini baru satu strategi ya. Oke, udah ya, Munirah ya, terjawab ya. Sama aja. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Berarti kita lanjutkan sedikit terkait tentang manfaat, fungsi, dan sasaran kewirausahaan. Oke, nah di sini kita bisa lihat apa saja menjadi manfaat kewirausahaan. Yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Kemarin kita sudah ada sedikit singgung ya. Apa itu pengangguran terdidik? Masih ingat siapa pengangguran terdidik? Mahasiswa lulusan S1. Iya, bukan hanya lulusan S1 ya. Tapi lulusan perguruan tinggi, baik S1, S2, S3, yang ketika lulus belum mendapat pekerjaan. Nah, itu namanya pengangguran terdidik. Nah, ya. Oke. Berikutnya, sebagai generator pembangunan lingkungan. Nah, bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan, dan sebagainya. Nah, kalau di tempat teman-teman itu ada nggak produksi atau kalau di sini ya di Haur Gading itu anyaman purun, bakul purun, tikar purun, piangin purun ya. Nah ini yang banyak di sini. Kalau tempat teman-teman apa? Cincin. Oh ya, cincin di Batu Mandi. Ya. Di Ilong Malim. Di Ilong. Nah, kemarin waktu banjir saya pernah lewat Batu Mandi dari Amuntai terus lewat jalur Batu Mandi ya. Itu sekarang ada cincin rasa durian. Ya. Kalau dulu belum pernah, itu pertama kali makanya kemarin beli. Itu ada suatu inovasi terbaru sebenarnya, ya kan? Kalau cincin durian memang sebelumnya sudah pernah ya ada ya tahun-tahun kemarin? Belum Malim, baru ini aja. Nah, berarti kan ini inovasi baru. Nah, udah ada yang rasain cincin durian nggak? Nah, ini boleh nanti nih pesan sama Aulia Rahmah.
Murah kok 10.000, dapatnya banyak. Ya. Namanya cincin Tinggi durian. 10.000. Ya, 10.000 ya. Kemarin saya belinya 10.000, belinya 5. Nah, untuk dibagi-bagi kemarin. Rasa cincin durian. Mungkin bisa saja ke depan karena daerah Batu Mandi atau Ilung, yang tempatnya di Batu Mandi ya, yang paling banyak itu tiwadak. Nah, cincin rasa tiwadak mungkin belum ada nih. Saja nanti Aulia Rahman nih, bikin inovasinya. Cincin rasa buah-buahan nanti. Nanti ada originalnya, ada rasa buahnya. Nanti eksperimen dulu. Nah, bisa nih nanti kerjasama teman-teman nanti sama Aulia Rahman. Bagaimana nih nanti membuat cincin rasa beraneka macam rasa. Kalau di daerah Malang ya, itu bahkan semangka bisa dijadikan kerupuk. Ada kerupuk semangka. Bagaimana tuh rasanya? Ya, kan unik kan? Oke, waktu kita udah habis. Mungkin akan kita lanjutkan minggu depan ya. Sebelum kita akhiri ada pertanyaannya? Ada pertanyaan? Mungkin dari Uswatun Hasanah? Atau dari Nabila? Atau dari Habibah nih? Ada pertanyaan? Anu Malim, yang masalah buku buat IPS. Oh ya, mungkin Mata kuliah IPS. Kita akhiri nanti ya. Kita materinya kita saksikan dulu, entrepreneurship ya. Mungkin yang lain terkait mata kuliah kita. Ini masih saya rekam. Nanti kita fokus ke materi entrepreneurship dulu. Ada? Kalau nggak ada, kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.